Timnas Indonesia U17 lebih hebat, bisa menang 1-0 dari Tajikistan U17 di laga perdana Piala Kemerdekaan 2025. Nova pastikan 4 pemain diaspora tampil di Piala Kemerdekaan 2025 dan Piala Dunia U17. Di lain sisi Nova beberkan 3 alasan banyak pemain diaspora belum gabung skuad. Nova pastikan 4 pemain diaspora tampil di Piala Kemerdekaan 2025 dan Piala Dunia U17. Di lain sisi Nova beberkan 3 alasan banyak pemain diaspora belum gabung skuad. Proses seleksi Timnas Indonesia U17 semakin mengerucut tajam dengan menyisakan 4 nama pemain diaspora. Pelatih Nova Arianto telah membuat keputusan penting dengan hanya mempertahankan 4 pemain diaspora untuk skuadnya yang dipersiapkan menuju Piala Kemerdekaan 2025 dan Piala Dunia U17 2025. Keempat nama tersebut adalah Elzar Jacob Tanjung, Noha Pohan, Aaron Liam Suitela, dan Mayu Becker. Sebelumnya, dalam pemusatan latihan TC di Bali, Nova memanggil 9 pemain keturunan, mereka adalah Floris De Factor, Noha Pohan, Jona Gieseling, Azadin Ayoub, Indra Mejosun, Denzel Hoop, Feike Muller, Lionel De Troy, Eizar Jacob Tanjung, dan Aaron Liam Suitela. Namun, setelah melalui serangkaian penilaian, mayoritas dari mereka terpaksa dipulangkan. Nova Arianto menegaskan bahwa keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang sangat matang, terutama menyangkut aspek administratif dan masa depan sang pemain. Termasuk pemain diaspora pastinya kami harus sangat berhati-hati karena sebagian dari mereka punya potensi yang sangat luar biasa, kata Nova. Tetapi memang kami tidak bisa membawa mereka semua karena ada beberapa hal yang membuat mereka tidak dibawa di Piala Kemerdekaan, jelasnya. Lebih lanjut, mantan asisten Shin Tae-yong ini membeberkan 3 alasan utama mengapa banyak pemain diaspora yang belum bisa bergabung secara permanen untuk saat ini. Pertama, masalah paspor di mana kalau kedua orang tua mereka tidak memiliki paspor maka akan menjadi sulit karena mereka di bawah U17 dan tidak bisa melakukan naturalisasi, jelas Nova Arianto. Kedua, ada beberapa pemain yang tidak mendapatkan izin dari klub tetapi secara komunikasi mereka diizinkan untuk bermain di Piala Dunia U17. Ketiga, sebagian juga mereka masih berusia kelahiran 2010 tetapi potensinya sangat baik dan bisa dipersiapkan untuk next event Timnas Nasional U17 selanjutnya, jelasnya. Dengan demikian, skuad Garuda Muda kini akan bertumpu pada 4 pilar diaspora yaitu Elzar Jacob dari Sydney FC, Noha Pohan dari NAC Breda, dan Aaron Liam Suitela dari Bullen Lions FC. Lalu ada Mayu Becker yang sebelumnya sudah menjadi bagian dari tim. Nova berharap publik terus memberikan dukungan penuh, karena proses pembentukan tim terbaik untuk Piala Dunia U17 masih berjalan. Mohon support dan doanya karena pemain akan terus berproses termasuk kami terus melakukan evaluasi dan berkomunikasi dengan klub agar kami bisa mendapatkan tim terbaik yang akan tampil di Piala Dunia U17, tukasnya. Timnas Indonesia U17 lebih hebat, bisa menang 1-0 dari Tajikistan U17 di laga perdana Piala Kemerdekaan 2025. Timnas Indonesia U17 akan menantang Timnas Tajikistan U17 di laga perdana Piala Kemerdekaan 2025. Sejak Jumat tanggal 8 Agustus tahun 2025 malam WIB, skuad Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 sudah tiba di kota Medan. Skuad asuhan Nova Arianto ini siap mencari pengalaman sebanyak mungkin di Piala Kemerdekaan 2025. Di sisi lain, Timnas Tajikistan U17 juga sudah tiba di kota Medan pada Minggu, tanggal 10 Agustus tahun 2025. Terlihat wakil Asia Tengah ini datang ke Indonesia dengan kepercayaan diri tinggi. Usut punya usut, Timnas Tajikistan U17 bukanlah tim sembarangan. Di Piala Asia U17 2025 saja, mereka finish sebagai juara grup D dengan koleksi 6 angka. Saat itu, Tajikistan U17 menang 2-1 atas Oman U17 serta menggilas Iran U17 dengan skor 3-1.
Meski kalah 0-3 dari Korea Utara U17, Tajikistan U17 lolos perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus menyegel tiket Piala Dunia U17 2025. Di perempat final Piala Asia U17 2025, Tajikistan U17 kalah adu penalti dari Korea Selatan U17. Korea Selatan U17 merupakan tim yang dikalahkan timnas Indonesia U17 dengan skor 0-1 di laga pembuka grup C Piala Asia U17 2025. Namun, timnas Indonesia U17 tidak kalah hebat. Skuad Garuda Asia juga lolos perempat final Piala Asia U17 2025 sebagai juara grup. Tak tanggung-tanggung, timnas Indonesia U17 menyapu bersih seluruh pertandingan grup C dengan menang 1-0 atas Korea Selatan U17, menggilas Yaman U17 4-1, dan menghancurkan Afghanistan U17 2-0. Di Piala Kemerdekaan 2025, timnas Indonesia U17 juga diperkuat dua pemain keturunan tambahan, yakni Eizar Jacob dari Sydney FC, dan Noah Pohan dari NAC Breda. Kehadiran dua pemain ini diharapkan meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia U17. Berdasarkan kondisi di atas, bukan hal yang mustahil timnas Indonesia U17 mampu menang 1-0 atas Tajikistan U17. Lalu bagaimana menurut kalian guys? Untuk laga Indonesia U17 vs Tajikistan ini akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Selasa tanggal 12 Agustus tahun 2025. Duel ini bisa Anda saksikan di tayangan televisi Indosiar, mulai kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto, ungkap target pribadinya di Piala Kemerdekaan 2025. Piala Kemerdekaan tahun 2025 ini, menjadi sesi uji coba bagi skuad Garuda Muda untuk menghadapi Piala Dunia U17 Qatar pada 3 hingga tanggal 27 November tahun 2025, mendatang. Dalam kompetisi Piala Kemerdekaan ini, timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang berkualitas. Selain melawan timnas Tajikistan di laga perdana, Indonesia juga akan melawan Uzbekistan dan timnas Mali. Semua laga ini akan berlangsung di Stadion Utama Sumut, di Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, 12 hingga tanggal 18 Agustus tahun 2025. Pelatih Timnas U17, Nova Arianto, menjelaskan bahwa target di Piala Kemerdekaan ini, sebagai mempersiapkan anak-anak asuhnya, menuju Piala Dunia U17 di Qatar 2025 ini. Target saya ingin mencoba pemain yang ada di tim saat ini karena ini menjadi persiapan awal kami menuju ke Piala Dunia, ujar Nova Arianto. Pelatih berusia 45 tahun itu menegaskan, turnamen ini, menegaskan dalam laga di Piala Kemerdekaan ini, sebagai ajang untuk melihat performa seluruh pemain jelang Piala Dunia U17. Jadi fokus saya di 3 pertandingan di Piala Kemerdekaan ini adalah untuk melihat situasi pemain baru termasuk beberapa pemain yang akan kita coba nanti, jelasnya. Seluruh pemain Timnas U17 langsung melakukan sesi latihan di Stadion Utama Sumut, di Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu malam, tanggal 9 Agustus tahun 2025. Yang pasti setelah kita datang dari Bali kemarin malam, hari ini fokus ke pemulihan, sekalian kita membuat game plan yang akan kita buat nanti saat pertandingan pertama melawan Tajikistan, kata Nova Arianto. Latihan ini, menjadi momentum awal bagi skuad Garuda Muda setelah tiba dari pemusatan latihan TC, di Bali. Yang juga bagian dari persiapan menghadapi Piala Kemerdekaan 2025. Saya lihat kondisi pemain sangat baik, semuanya dalam kondisi yang siap tempur, ungkap Nova. Nova menjelaskan bahwa sesi latihan kali ini, difokuskan untuk memulihkan kondisi fisik sekaligus merancang strategi menghadapi laga perdana melawan Tajikistan. Saya bersyukur saat ini ada beberapa pemain baru yang bisa kita lihat dan kita akan fokus ke Piala Kemerdekaan untuk menilai mereka apakah nanti bisa dibawa, kata Nova. Nova mengungkapkan bahwa TC di Bali sebelumnya difokuskan untuk mencari talenta baru, termasuk menjajal pemain diaspora dan pemain di luar daftar Piala Asia U17 lalu. Memang saat TC di Bali fokus kita adalah mencari pemain-pemain baru termasuk mencoba pemain diaspora atau pemain-pemain yang di luar list saat tampil di Piala Asia, ucap Nova.